Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ustadz. 35 ini 35. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari. Nama saya Wahono dari Temanggung. Kalau tadi yang dari Papua aslinya Temanggung, tapi kalau saya asli Temanggung, Pak. Ya, ya. Yeah. Pertanyaan saya tadi dari materi Bapak Ustadz, kalau berlindung kepada selain Allah itu adalah sama saja seperti berlindung di sarang laba-laba. Yang saya pertanyakan, apakah ketika kita berlindung kepada hukum yang notabene hukum itu bukan dari hukum Allah, apa tidak sama saja berlindung kepada hukum itu juga sama saja seperti berlindung di sarang laba-laba? Itu aja Pak dari kami. Atas jawaban Bapak kami ucapkan terima kasih. Moga Pak. Maka sama kan? Bahwa perlindungan selain Allah itu dikatakan oleh Allah sama dengan berlindung pada sarang laba-laba. Artinya tempat kamu berlindung itu tempat yang sangat rapuh, tidak bisa dipertanggungjawabkan tentang kebenarannya. Di hadapan Allah nanti, ya tak? Mestinya kita cari perlindungan itu perlindungan yang kuat, yaitu hanya dari Allah. Tapi kalau kita malah tinggalkan Allah, berlindung pada yang lain, tidak akan mendapat perlindungan. Rapuh itu. Sampai Allah membuat sesungguhnya serapuh-rapuh rumah adalah rumah laba-laba. Rapuh kok untuk perlindungan. Artinya nggak akan bisa melindungi kamu. Termasuk hukum ya Pak? Iya ya, apa saja itu. Ya. Ya, maka hukum seperti hukum di Indonesia, ya rapuh sekali kan. Negeri kita sebetulnya negeri hukum katanya. Nah mestinya kalau negeri hukum itu menjadi panglima, siapa yang salah dihukum, siapa yang benar, nah dibenarkan, mestinya gitu. Tapi karena rapuh, bisa yang salah malah dibebaskan, yang benar malah dihukum, yang salah bisa dibebaskan karena bisa memberi pasal tadi, bisa memberi pasal hukum. Nah, karena bisa dibelok-belokkan ke sana kemari kan jadi rapuh itu, tidak bisa bertahan. Nah, coba cari apa saja rapuh selain Allah jadikan perlindungan rapuh. Nah, sekarang baru perlindungan apa mau hukum narkoba saja, kan rapuh sekali. Termasuk yang dipukul kursi tadi ya Pak? Oh iya, dipukul tadi itu kan negeri kita negeri hukum, kita laporkan ke negeri hukum itu. Nanti hukumnya bagaimana? Nah, tinggal penegak hukumnya nanti bagaimana. Tidak bisa, kalau menurut hukum Allah jelas. Hukumnya hukum apa? Kisos. Kalau kamu memukul, balasannya harus dipukul. Kamu ngeprok kursi, baik keprok kursi genti. Ya, kamu menyakiti telinga, ya telingamu genti, mematahkan gigi, ya gigimu dipatahkan genti, adil. Tidak ada di hukum di Indonesia yang seperti, maka tidak ada adil hukum ini, maka tidak ada yang jerah. Korupsi, miliaran rupiah, dihukum 3 atau 4 tahun, cengingis itu. Ya, engkau mau masuk itu bisa dada lampian tangan dengan yang melihat itu orang tidak punya rasa isin belas orang korupsi itu. Ya, padahal itu mencuri loh, mencuri miliaran, tidak punya rasa malu. Nanti bar sidang hari malah nyalami hakimnya, nyalami jasane kabeh. Orang duwe isin belas. Nanti disorot TV itu bisa melambai ke tangan gitu. Rasa malunya sudah hilang. Maka tidak ada dengan hukum yang selain hukum Allah itu jerah. Ya. Mana yang dihukum dengan hukum selain Allah bisa jerah? Enggak ada. Korupsi, walaupun tapi itu yang korupsi makin banyak. Sampai sekarang ada KPK, Komisi Pemberantasan, ya ora wedi kok. Enggak takut. Berapa banyak bupati, ya, gubernur yang masuk penjara berapa? Jalan keluarnya gimana Pak lantas? Oh, jalan keluarnya ya berlindung itu pada Allah. Kalau hukum Allah yang dipakai, mesti bisa jerah. Orang mencuri, kalau hukum Allah apa?
potong tangannya. Wes rasa dihukum liyane, ora dilebokke penjara, potong tangannya wes. Tangannya dipotong, orang tahu ini mesti maling gitu. Nah, jadi jerah toh orang-orang yang tahu wah saya nanti kalau mencuri seperti itu tangan saya udah enggak ada. Wong-wong sudah orang tahu akhirnya tangannya dipotong ya ini mesti maling udah. Ya, rasa dihukum mlebu penjara ijek ditiliki dulure dikai duit atau malah kadang-kadang mlebu penjara kone bengi iso rukunan karo sipirnya penjara mulih esuk-esuk bali neh. Nah, gitu bisa kok. Nah, rapuh. Zina hukumnya apa? Rajam. Kapok mesti. Ya toh? Orang zina hukumnya dirajam. Udah lempari batu sampai mati. Kapan mau zina lagi? Nah, itu ya. Membunuh orang ya begitu. Kamu membunuh orang yang tidak dibenarkan oleh agama, hukumnya kisos. Membunuh, hukum balasannya bunuh. Dah dia membunuh satu tak, dah akan tidak mengulang lagi. Dan tidak bisa. Nah, mesti jerah orang. Kalau laki perempuan masih gadis, masih joko, zina, cambuk 100 kali di muka umum. Cambuk, jangan masa kasihan dengan yang dihukum itu. Nah, sekarang laki perempuan zina malah hukumannya dinikahkan kok. Nikahkan itu aja masih dibesarkan, membuat apa undang-undang tetangga masih mengadakan resepsi besar-besaran. Oh berarti hasil zina itu bukan dihukum malah diberi hadiah, meletuman. Ya, orang kalau mau mempercepat nikah, wes zina sik wae, udah diamili dulu nek ora dinikahi karo aku kan nikah sapa kan itu. Nah, merasa takutnya pada Allah dan itu perlindungan selain Allah mesti rapuh sudah. Dah coba kamu lihat perlindungan selain Allah yang kuat apa? Enggak ada. Kalau ada yang kuat tidak sebesar yang laba-laba berarti Qur'annya salah. Maha suci dari segala kesalahan. Allah itu maha suci. Mesti benar kata Allah itu. Nah, maka tiap tahun kan berubah toh, ini ada undang-undang DPR. Ini kan bisa korupsi-korupsi ini katanya salah sistemnya. Pilkada di mana-mana ada pilihan langsung, nah sistemnya salah memperbesar korupsi. Wes nanti ganti, mau ganti apa lagi? Ya, ganti apa lagi? Ya mesti ada lagi. Ya, sama, mbok kamu berubah apa aja sama. Wong pokoknya itu bukan sistemnya, mentalnya. Perasaan diawasi oleh Allah itulah yang tidak ada. Maka walaupun sistemnya dibikin baik serupa, dulu tuh sudah pernah ada kan saya katakan berulang kali untuk mengatasi korupsi itu ada namanya waskat pengawasan yang kalau udah namanya pengawasan melekat itu kan mestinya tidak bisa ditutupi, mesti konangan dia. Tidak bisa wong pengawasannya melekat kok. Tapi apa yang terjadi? Nah ternyata yang mengawasi pun biasa bisa diajak kompromi. Saking melekatnya, wes kowe korupsi kok tak kayak bagian, wes rampung. Rapuh pokoknya. Nah, kita harus yakin hukum Allah itu yang paling benar. Berlindung kepada Allah itu satu-satunya perlindungan yang kuat. Berlindung bentuk apapun kepada selain Allah itu seperti berlindung pada sarang laba-laba.